Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian dan masih melanjutkan tema kita setahun ini, yaitu saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Nah, kali ini kita akan belajar kisah murid-murid Yesus yang waktu itu sudah beberapa waktu bersama dengan Yesus. Kita mau baca Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Tapi untuk lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Kali ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Kita mulai ayat yang ke-35 dan ke-36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, di sini murid-murid Yesus mendapatkan sebuah perintah, yaitu bertolak ke seberang. Dan murid-murid Yesus ada beberapa orang yang berlatar belakang nelayan seperti Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka punya latar belakang seorang nelayan. Jadi mereka dengan sigap mereka langsung membawa Yesus berlayar ke seberang. Dan tentunya di sini bukan Yesus yang mengemudikan, karena kita akan menemukan bahwa nanti kita akan tahu bahwa Yesus ternyata sedang tidur. Nah, berarti di sini kita menemukan bahwa yang mengemudikan kapal ini adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Karena murid-murid Yesus ada beberapa orang yang adalah nelayan. Jadi merekalah yang mengendalikan kapal itu. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus mulai berlayar, mengemudikan kapal itu, dan mereka menemukan sebuah kejadian yang luar biasa. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya percaya murid-murid Yesus yang punya latar belakang nelayan tadi tidak akan tinggal diam ketika menghadapi badai. Kenapa? Karena mereka biasa berlayar, mereka biasa menghadapi angin, mereka biasa menghadapi taufan. Tentunya mereka punya pengalaman, dan pengalaman mereka membuat mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa melawan taufan itu, bisa menghadapi taufan itu dengan pengalaman mereka. Oh iya, bukan hanya pengalaman, tentu juga ada pengetahuan, tentu juga ada kekuatan mereka. Mereka berusaha sedemikian rupa. Tetapi ternyata begini, dengan pengalaman mereka, dengan kekuatan mereka, dengan pengetahuan mereka, ternyata kita menemukan di akhir ayat 37, sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Nah, bagaimana ini? Dengan pengalaman mereka ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan, tetapi malah justru sebaliknya, air mulai penuh dalam perahu itu. Dan disinilah titik balik mereka menyadari bahwa ternyata pengalaman mereka, kekuatan mereka, pengetahuan mereka sia-sia. Dan mereka mulai sadar bahwa ternyata ada Yesus dalam perahu itu. Dan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ternyata jawaban dari permasalahan mereka menghadapi badai, jawaban dari permasalahan mereka menghadapi taufan yang sedang mengamuk ada pada Yesus. Dan sebenarnya Yesus juga ada di kapal itu, tetapi begini, seringkali kita sebagai manusia ketika kita menghadapi permasalahan, yang terlebih dahulu kita andalkan adalah pengalaman kita. Yang terlebih dahulu kita andalkan adalah kekuatan kita, pengetahuan kita. Murid-murid Yesus mengandalkan itu, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil yang baik, malah justru semakin gak baik. Nah, kita pun dalam menghadapi permasalahan yang hari-hari ini mungkin terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan cuma mau ingatkan bahwa pengalaman kita gak ada gunanya. Bahwa kekuatan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita mungkin tidak akan menghasilkan yang baik. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus mau supaya kita datang kepadanya. Tidak membiarkan Yesus hanya tidur dalam perahu kita. Yesus diam saja tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, tetapi datanglah sama Yesus. Karena Yesuslah yang punya jawaban atas badai itu. Karena hanya Yesus yang sanggup menghardik badai itu. Masalah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya jawabannya. Dan Dia sanggup mengalahkannya. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalamanmu dan pengetahuanmu, tetapi datanglah kepada Yesus. Dialah solusi dari semua permasalahanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.